Kamu pernah gak sih ngelihat seseorang yang tiba-tiba hilang di pandangan mata kamu? Bukan kabur, bukan diculik, tapi benar-benar hilang tanpa jejak. Atau kamu pernah gak ngalamin kayak ketemu seseorang di bandara yang tiba-tiba berlari ke arah luar dan menghilang tanpa jejak? Ini bukan film, ini kisah nyata, dan dia bukan satu-satunya. Gak usah banyak basa-basi, let's get straight into it, only here on Setverse. Oke, hari ini gue mau ngangkat 5 kasus orang yang hilang secara misterius. Tapi sebelum gue bahas kasusnya, jangan lupa buat klik tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram atau misteri lainnya. Kasus yang pertama ada Lars Mitting. Dia adalah wisatawan yang hilang dan tak pernah kembali. Jadi Lars Mitting ini adalah seorang pria berusia 28 tahun asal Jerman yang menghilang secara misterius di Bulgaria pada tahun 2014. Kasusnya jadi terkenal karena rekaman CCTV terakhirnya yang lagi nunjukin kalau dia berlari ketakutan keluar bandara dan pergi ke hutan sampai akhirnya menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Jadi cerita singkatnya, awalnya Lars Mitting ini lagi pergi liburan nih bareng teman-temannya ke Bulgaria pada tahun 2014. Nah saat liburan dia nih kayak terlibat perselisihan kecil yang menyebabkan dia cedera di kupingnya. Awalnya dokter tuh bilang dia baik-baik aja, paling ya kayak cuma cedera biasa. Tapi dokter tidak memperbolehkan Lars Mitting untuk naik pesawat dulu, dia nggak boleh pergi dulu. Jadi akhirnya teman-temannya nih yang ikut liburan bareng dia, mereka pulang duluan sementara Lars masih tinggal di sana dan pindah ke hotel lain. Nah dari sini kejadiannya dimulai, dimana dia mulai ngerasa kayak ada yang aneh gitu, dimana dia jadi mulai sering ketakutan, terus dia juga ngerasa seperti sering diikuti oleh sosok yang gak bisa dijelaskan. Sampai akhirnya dia mengirim pesan ke ibunya, dimana dia bilang, "Ibu, aku merasa seperti ada yang mengikuti. Aku merasa ketakutan tapi aku tidak bisa jelaskan sekarang." Nah keesokan paginya Lars mulai muncul nih di bandara, dimana rekaman CCTV itu lagi nunjukin dia seperti orang yang lagi gelisah. Dia kelihatan kayak lagi mondar-mandir, seperti kayak kayak ketakutan, seperti ada yang mengikuti dia gitu ya. Dia mondar-mandir, kelihatan gelisah, dan sampai akhirnya dia lari kenceng banget menuju keluar bandara, seperti lari ketakutan karena merasa ada yang mengikuti, dan dia lari ke daerah yang sepertinya tuh kayak hutan ya di sana. Nah dari situ dia akhirnya menghilang dan gak pernah kembali lagi. Nah teorinya banyak banget nih yang ngebahas tentang kasusnya Lars Mitting ini. Jadi banyak yang berasumsi kalau dia tuh terpengaruh sama obat yang diminum, mungkin obat cederanya ya. Jadi dia mungkin ada gangguan seperti psikosis. Terus ada juga yang curiga kalau dia mungkin terlibat suatu hal gitu, mungkin supernatural something. Nah sampai sekarang dia masih menghilang tanpa jejak, gak ada yang tahu keberadaan dia. Dan akhirnya kasusnya dia ini masih jadi salah satu misteri orang hilang yang paling mengerikan. Kasus yang kedua dari Brendan Swanson, panggilan yang berakhir dengan cerita. Brendan Swanson adalah mahasiswa yang masih berusia 19 tahun dari Minnesota. Dia menghilang pada tanggal 14 Mei tahun 2008. Nah jadi Brendan ini dia tuh baru pulang dari sebuah acara pesta di malam hari. Jadi dia pulang sendirian nih, mengendarai mobil malam hari, sampai akhirnya mobilnya tuh mogok dan keluar jalur. Karena dia nggak tahu nih dia udah ada di mana, jadi si Brendan ini langsung nelfon ayahnya. "Ayah, mobilku mogok, aku butuh dijemput. Aku ada di sini." Nah, akhirnya ayahnya bergegas menuju ke lokasinya Brendan. Jadi mereka tuh masih teleponan ya selama 47 menit. Tapi sesampai di sana mobilnya justru nggak ada. Bahkan Brendannya juga nggak ada di sana.
Sambil nyari lokasi anaknya, Brandon ini masih on the phone. Jadi ya sementara orang tuanya masih nyari lokasinya Brandon masih ada di telepon gitu. Masih ada suaranya. Jadi dia masih ngubungin ayahnya dan bilang kalau dia masih jalan kaki. Jadi tunggu di situ, aku akan cari tempat yang mudah untuk ditemukan. Nah, tiba-tiba panggilannya tuh terputus. Jadi saat ditelepon tiba-tiba Brandon tuh teriak, "Oh shit!" Gak lama teleponnya terputus. Jadi dari situ udah mulai gak ada kabar lagi, dia udah gak bisa dihubungin lagi, benar-benar menghilang tanpa jejak. Pencarian besar-besaran akhirnya dilakukan nih, tapi sampai saat itu gak ditemukan juga keberadaannya Brandon Swanson. Gak ada jejaknya, gak ada bekas tubuhnya juga, bahkan gak ada barang-barang. Tapi akhirnya mobilnya ditemukan. Ditemukannya ya di lokasi yang gak jauh saat dia masih teleponan sama ayahnya. Banyak teori yang bilang kalau mungkin Brandon ini tuh terjatuh ke sungai. Dan ada juga yang curiga kalau dia mungkin ketemu sama orang yang memang berniat jahat. Tapi banyak juga yang mikir kalau dia mungkin terkena hipotermia ya, sampai akhirnya terjatuh ke sungai dan gak ditemukan lagi tubuhnya. Kasus yang ketiga, The Man from Tord. Pria dari negara yang tidak ada. Di tahun 1954 ternyata pernah ada nih seorang pria asing yang tiba di bandara Tokyo dan menyerahkan paspornya. Jadi dia begitu sampai ke bandara seperti biasa dia kasih paspornya ke petugas imigrasi yang ada di bandara Tokyo. Nah saat dicek nih ternyata pria ini berasal dari negara Tord. Kalian pernah denger gak sih negara itu? Jujur gue gak pernah denger. Dan bahkan gak ada ya negara Tord di dunia ini gitu. Nah tapi masalahnya di paspornya itu tertulis pria ini tuh berasal dari negara Tord. Bahkan setelah dikasih peta sama petugasnya, dia juga gak bisa nunjuk yang mana negaranya. Dia kayak kebingungan, tapi dia masih bersikeras kalau ada negara Tord di antara Prancis dan Spanyol. Karena udah menaruh curiga nih mungkin ya petugasnya, akhirnya pria asing tadi ini ditahan di hotel dengan penjagaan ketat. Namun keesokan paginya pas mau dicek nih, ternyata orang tersebut menghilang tanpa jejak. Dan paspor Tord itu tadi juga menghilang. Kayak gila, mind blowing banget. Dan sampai saat ini kasus itu juga masih jadi salah satu misteri orang yang hilang secara misterius. Gak ditemukan sama sekali tanpa jejak. Kasus keempat ada Amelia Earhart. Dia adalah pilot wanita yang menghilang di langit. Jadi di tahun 1937, seorang wanita bernama Amelia Earhart mencoba menjadi wanita pertama yang mengelilingi dunia dengan pesawat. Tapi saat pesawatnya melintasi Samudra Pasifik nih, sinyal terakhirnya tuh terdengar di mana dia ngomong kalau kami kehabisan bahan bakar dan kami akan mendarat. Setelah itu pencarian mulai dikerahkan, tapi gak ditemukan sama sekali. Even jenazahnya aja gak ada, bangkai pesawatnya pun juga gak ada. Jadi benar-benar hilang secara misterius tanpa meninggalkan jejak juga ya, lagi-lagi benar-benar hilang tanpa ada jasadnya. Kemana gitu? Apa mungkin udah tenggelam? Tapi ya nggak tahu ya, karena memang saat dicari nggak ada satupun yang nemuin korban-korbannya, even bangkai pesawatnya. Jadi apakah dia benar-benar jatuh ke laut atau memang ada kejadian misterius yang terjadi? We never know. Kasus terakhir, kasus kelima, ini kasusnya Benjamin Bathurst. Dia itu adalah seorang pejabat Inggris yang hilang di udara. Benjamin Bathurst adalah seorang diplomat Inggris yang menghilang secara misterius pada tahun 1809. Wah, udah lama banget ini ya. Jadi dia tuh menghilang tepatnya di Jerman. Jadi dia ini lagi dalam perjalanan pulang saat Perang Napoleon. Nah, setelah mampir ke penginapan di kota Prusia, Jerman untuk mengganti kuda, saat dia mau masuk kudanya nih, tiba-tiba dia menghilang, lenyap tanpa jejak. Nah, setelah kejadian itu nggak ada lagi nih yang ngeliat dia. Kayak udah tiba-tiba hilang aja, nggak ketahuan lagi, jejaknya benar-benar hilang, lenyap. Sampai akhirnya pencarian besar-besaran dilakukan.
Tapi bukannya menemukan Benjamin, justru yang ditemukan itu hanya barang-barangnya aja, termasuk mantel dan celananya di hutan di dekat daerah sana. Ada juga nih beberapa teori yang menjelaskan tentang kehilangannya Benjamin Bathurst. Banyak yang bilang kalau dia ini ternyata dibunuh atau diculik oleh mata-matanya Napoleon. Karena dia diplomat, mungkin dia itu jadi targetnya Prancis. Terus juga ada yang bilang kalau dia ini dibunuh dan dirampok. Tapi anehnya nggak ada bukti perampokan atau tubuhnya ditemukan. Dan ada juga yang bilang kalau kejadian ini adalah bentuk dari fenomena supranatural. Jadi beberapa orang nih percaya kalau dia ini mengalami glitch in the matrix atau berpindah ke dimensi lain. Ada 5 orang, ada 5 cerita juga yang gak masuk akal nih. Jadi orang-orang ini menghilang tanpa ada jejak, tanpa ditemukan tubuhnya, jasadnya, benar-benar hilang seolah mereka tidak pernah ada. Jadi apakah ada sesuatu di dunia ini yang kita gak tahu, hal-hal misterius seperti dimensi lain atau eksperimen rahasia? Atau mungkin mereka masih ada di suatu tempat tapi bukan di dunia yang kita kenal. Komentar teori atau pendapat kalian di kolom komentar sekarang juga. Siapa tahu dari kalian mungkin menemukan jawaban atau titik terang nih selama ini yang gak bisa dijelaskan di dunia. Oke, jangan lupa buat like, comment, subscribe channel YouTube kita, dan jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram dan misteri lainnya. Karena di episode berikutnya kita pasti bakal cerita hal-hal misteri lainnya yang lebih dalam. See you on the next video only here on Setmares. Bye. Top. Aku bisa ngelihat kamu lagi ngeliatin aku doi, jadi grogi. Makanya jangan ngeliatin aku. Itu namanya kontak cinta. Aku masih bisa lihat kamu dari sudut mata aku.